presentasikan tentang karya seni kontemporer. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang seni kontemporer. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Abdul Satuan absen 1. Perkenalkan, nama saya Bagaimana absen 3. Nama saya Den Coba absen 7. Nama saya Hanan Angga Gulok absen 13. Nama saya Muhammad Alvar Reza Bernanda absen 18. Pengertian seni rupa kontemporer. Seni rupa kontemporer itu adalah seni yang terikat dengan konsep ruang dan waktu. Istilah kontemporer sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu contemporary yang artinya mereka yang hidup pada masa yang bersamaan. Berarti kontemporer itu bersifat kekinian dikarenakan penciptanya itu bersamaan dengan kita. Berikut adalah ciri-ciri seni kontemporer. Yang pertama, tidak terikat aturan. Seni kontemporer itu tidak harus mengikuti, misalnya mengikuti A atau mengikuti B. Intinya seni kontemporer itu bebas dan tidak ada aturan bakunya. Yang kedua, itu berkembang mengikuti zaman. Seni kontemporer itu mengangkat tema dan unsur yang sedang hits atau sedang tren pada masanya. Dan yang ketiga, itu meleburnya batas-batas berbagai macam seni. Seni kontemporer itu memadukan antara seni rupa 3 dimensi, seni rupa 2 dimensi, seni musik, ataupun seni lainnya. Terus yang keempat, cenderung disukai media massa. Ya karena seni kontemporer mengangkat tema yang hits dan trendy pada masanya. Dan untuk yang kelima, itu bersifat universal atau masyarakat luas. Universal ini maksudnya untuk semua kalangan. Bisa dari anak kecil, bisa dari remaja, bisa dari dewasa, seni kontemporer bisa dibuat seperti itu. Dan yang terakhir, itu memiliki makna yang mendalam. Seni kontemporer itu tidak secara langsung menyampaikan apa isi seninya, melainkan harus ditelaah terlebih dahulu untuk mengetahui isinya. Di barat, wacana seni rupa kontemporer dimulai dengan menunjukkan pada berakhirnya era modernisme dengan seni rupa modern art. Sebab-sebab terjadinya krisis diantaranya adalah penciptaan karya seni rupa yang menjadi terlalu mudah. Setiap gaya dari sebuah karya yang baru saja diciptakan seolah-olah telah ada sebelumnya. Nah, menurut kritikus seni Harold Rosenberg menyebut fenomena tersebut dengan istilah déjà vu dalam bahasa Prancis yang berarti pernah dilihat. Maka berakhirlah periodisasi seni rupa modern yang sudah relevan lagi dengan berbagai karya baru yang tercipta pada masa itu. Berakhirnya era seni rupa modern memunculkan kebutuhan untuk terminologi baru. Muncullah istilah postmodernisme atau masalah setelah modern sebagai penggantinya. Kemudian istilah itu dipakai dalam praktik seni rupa di barat, yaitu karya seni yang berkecenderungan dengan masa postmodern setelah zaman modern. Namun penggunaannya itu istilah postmodern ini ternyata mengandung persoalan. Hal itu karena kompleksitas dan keragaman pengertian yang dibawanya. Pada akhirnya istilah yang lebih nampak atau digunakan adalah seni rupa kontemporer. Berikut adalah jenis-jenis seni kontemporer. Yang pertama, ada seni instalasi, yaitu karya seni yang dibuat dengan memadukan berbagai media, bisa dari 2 dimensi, bisa dari 3 dimensi, bisa dari 4 dimensi, ataupun dimensi lainnya kalau ada. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang kedua, ada happening art. Nah, happening art ini itu persilangan antara seni rupa dan pertunjukan teatrikal. Nah, maksudnya itu gimana? Dalam pertunjukan itu masih ada seperti kayak alur, terus percakapan, tema, dan segala macamnya unsur intriksi dalam sebuah cerita seperti itu. Hanya saja dalam pementasan ini lebih ditekankan pada monolognya. Yang ketiga, itu ada yang namanya performance art. Nah, performance art ini kalau dilihat sekilas ya, itu mirip dengan happening art. Nah, bedanya di performance art ini, kita tuh gak terlalu butuh yang namanya dialog atau monolog, itu gak terlalu dibutuhkan.
Jadi performance art ini lebih menekankan pada representasi visualnya. Dan contohnya adalah yaitu video art. Sebetulnya media seni ini tidak begitu baru, namun kemunculannya lebih banyak di era masa kini. Video art merupakan salah satu media seni yang muncul akibat perkembangan teknologi yang mengacu pada tahun 1970-an hingga masa sekarang. Intinya video art menampilkan gambar bergerak pada layar monitor. Tokoh-tokoh seni rupa kontemporer. Yang pertama ada Yayoi Kusuma. Yayoi Kusuma ini adalah seniman asal Jepang. Dia terkenal dengan motifnya yang berbentuk polkadot atau lingkaran-lingkaran, atau di Indonesia bentuknya totol-totol. Dia menggunakan motif ini pada semua karyanya, yaitu patung, lukisan, dan yang lain-lain. Dan motif ini dia dapat dari halusinasinya, dan dia pun kadang-kadang dapat dari mimpinya. Dan itulah yang membuat dia terinspirasi membuat motif karya polkadot. Contoh karya dia bisa dilihat di samping. Yang kedua ada Marina Abramovic. Dia merupakan seniman asal Serbia. Dia berkarya tidak menggunakan kanvas, melainkan menggunakan pertunjukan yang melampaui batas-batas kesehatan tubuh, psikologis, hingga hubungan timbal balik antara penampil dan penonton. Dia juga mendapat julukan yaitu neneknya seni pertunjukan lewat aksi-aksinya yang konsisten di bidang tersebut. Contoh pertunjukan yang pernah dilakukan oleh Marina ini adalah ada di samping. Yang ketiga ada Takashi Murakami. Takashi Murakami ini merupakan seniman asal Jepang. Dia menggabungkan spirit anime dan kesenian barat untuk karya-karyanya. Dia menunjukkan itu lewat goresan-goresan kuasnya yang penuh warna. Sebagai pria lulusan Universitas Tokyo ini, dia memiliki tangan ajaib sebab karya-karyanya tidak menggunakan kanvas, melainkan melalui medium seperti video musik, patung, sampai berkolaborasi dengan brand ternama yaitu seperti Vuitton dan Adidas. Contoh karyanya bisa lihat di samping. Yang keempat ada Heri Dono. Dia merupakan seniman Indonesia pertama yang sukses menembus art scene global pada tahun 90-an. Dalam karya-karyanya, seniman jebolan Institut Seni Indonesia ini banyak memasuki kritik sosial dibalut dengan cerita kartun hingga wayang, di mana materi tersebut merupakan objek kegemarannya sejak kecil, yang lalu ditumpahkan di berbagai elemen media untuk menampung gagasan-gagasannya. Contoh karya Heri Dono ini bisa dilihat di samping. Berikut adalah tokoh-tokoh seni kontemporer yang lain. Tujuan dan fungsi seni kontemporer. Yang pertama, tujuan. Nomor 1, yaitu memberikan warna terhadap kebutuhan manusia. Lalu yang kedua, menaikkan popularitas para seniman. Lalu, fungsi. Yang pertama, fungsi ialah fungsi individu, yaitu memenuhi unsur emosi manusia. Lalu yang kedua, fungsi sosial. Seni kontemporer digunakan dan dimanfaatkan oleh banyak orang untuk rekreasi seperti musik, lukisan, dan lain-lain.